Sekarang ini banyak orang, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa beternak ayam kampung dengan cara sistem kandang postal, beternak ayam kampung dengan sistem kandang pembesaran, kandang bertingkat, kandang-kandang kereng, itu lebih menguntungkan dibandingkan ternak ayam kampung dengan sistem semi umbaran. Di sini saya tidak bicara full umbaran, tapi semi umbaran ya. Ada sedikit perbedaan antara semi umbaran dan full umbaran, nanti akan kita bahas di video ini. Jangan kemana-mana, di subscribe dulu, kita intro sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Juan Peternakan. Apa kabar teman-teman semuanya, para pecinta unggas dimanapun berada? Mudah-mudahan unggasnya cepat besar dan cepat panen. Di video kali ini saya akan bahas mengenai perbandingan antara beternak ayam kampung dengan sistem umbaran maupun dengan sistem dengan sistem semi umbaran, dengan yang menggunakan sistem kandang postal maupun kandang-kandang pembesaran ayam kampung. Karena di zaman sekarang ini banyak dari teman-teman, banyak dari masyarakat yang beranggapan bahwasannya beternak ayam kampung dengan sistem intensif, beternak ayam kampung dengan kandang postal, dengan kandang pembesaran itu lebih menguntungkan dibandingkan beternak ayam kampung dengan sistem semi umbaran. Sebenarnya saya juga bisa melakukan hal itu. Saya juga bisa melakukan beternak ayam kampung dengan sistem intensif. Saya juga bisa. Tapi saya kemarin juga sempat saya lakukan hal itu, dan akhirnya bukan keuntungannya yang berlebih, tapi pekerjaannya yang berlebih. Kenapa saya katakan demikian? Karena untungnya kita menggunakan kandang intensif sangat kecil sekali dibandingkan kita menggunakan sistem semi umbaran. Kita menggunakan sistem intensif, saya katakan penghasilannya sangat kecil sekali, karena mulai dari DOC sampai dia masa jual, sampai dia masa panen, itu kita memberi dia full pakan ya. Pakannya dia itu murni dari hasil pemberian kita. Artinya jika pakan yang kita berikan nilai gizinya cukup baik, ayam itu akan gemuk, akan sehat, tapi didukung juga dengan faktor genetik ya. Tentunya hal itu sangat berpengaruh, seperti yang sudah sering saya katakan di video saya sebelumnya. Ya, dan nggak perlu saya bahas lagi di sini genetik apa saja supaya untuk ayam cepat besar, karena sudah sering banget saya bahas. Nah, oke, cukup sampai di sini. Dan seterusnya untuk pakannya kita yang sediakan mulai dia dari DOC sampai panen. Kemudian untuk indukannya juga kita berikan pakan setiap saat, pagi dan sore hari, full. Kita semua yang memberikan dia makan. Dan untuk DOC sampai dia panen, untuk ayam persilangan antara Bangkok dan ayam kampung, kita bicara ayam yang sewajarnya saja persilangannya, karena persilangan dengan ayam-ayam kampung jenis petelur seperti ayam Australorp dan lain sebagainya itu sangat sulit sekali penjualannya di daerah saya. RIR, layer dan sebagainya sangat sulit sekali penjualannya di daerah saya ya. Tidak diakui sebagai ayam kampung, nggak tahu, karena mungkin dari dia yang semok, tidak lincah, tidak gesit, itu sangat beda sekali dengan ayam kampung. Dan kakinya yang gede, badan yang pendek seperti ayam dodong kalau di tempat saya bilang. Itu tidak masuk kategori ayam kampung kalau di daerah saya. Makanya jualnya sangat sulit sekali. Jadi makanya saya bicara umumnya saja, persilangan antara Bangkok dan kampung. Nah, itu membutuhkan waktu 2,5 bulan sampai 3 bulan untuk dia mencapai bobot 1 kilo jika di kandang kereng. Itu sudah saya buktikan sendiri, dan sampai kali-kalikan aja berapa pengeluarannya, itu saya sudah pening sekali. Dan
seperti yang sudah saya katakan, kita mendapatkan untung Rp5.000 aja per kilonya, itu sudah sangat besar. Itu sudah nilai yang sangat besar. Nilai standar itu di antara Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilonya kita dapatkan. Bayangkan kalau sampean memiliki ayam 50 ekor, berarti kalau 3.000 3 kali 50 berapa tuh jadinya? 150.000 ya, 150.000 tuh dapatnya itu dalam waktu 3 bulan. Nah, coba deh 150.000 itu kan sudah dipotong uang pakan ya, uang pakan, tapi itu hanya uang pakan, hanya uang pakan, belum dipotong uang listrik saat dia DOC, belum dipotong uang kebersihan kandang. Kita membersihkannya, kita butuh uang waktu untuk kita memberi pakan pagi dan sore, merawatnya. Nah, nggak kena. Kalau menurut saya seperti itu, nggak kena. Soalnya apa? Itu repot loh, karena kalau nggak dibersihin akan bau. Kalau bau nanti tetangga marah. Nah, jangankan tetangga, istri sampean nanti juga akan marah. Yang ada kandang ayamnya dibakar sama istri sampean. Ya itu, jadi untungnya itu sedikit sekali. Jadi bukan keuntungan yang banyak yang didapatkan kalau beternak ayam kampung full intensif, tapi kesibukan kita yang akan bertambah. Cuman dia bisa continue ya, masa panennya bisa continue sesuai kita yang ngatur. Kemudian apa ya, jika ada yang sakit itu kita gampang mengontrolnya, seperti itu. Dan pertumbuhan ayam biasanya akan merata. Ya, di sini dalam arti tidak jantan dan betina itu pasti ada perbandingan. Tapi jika jantannya 1 kilo, jantan yang lain 1 kilo. Jika betinanya ada yang mencapai 8 on, betina yang lain pasti 8 on segitu. Merata, bisa merata pertumbuhannya karena makan dengan porsi yang sama. Berbeda dengan ayam kampung semi umbaran, biasanya dia akan sedikit melambat pertumbuhannya, kemudian masa panennya itu otomatis akan lebih membutuhkan waktu yang lama. Tapi enaknya kita tidak begitu repot, kita tidak membuangi kotorannya, kita hanya merawat DOC-nya aja sampai umur 1 bulan, selebihnya kan sudah diumbar. Dan untuk pakannya juga kita ala kadarnya, sisa-sisa limbah rumah tangga. Jika kita mempunyai kelebihan uang, kita bisa belikan jagung giling dan lain sebagainya untuk supaya kedekatan kita dengan hewan ternak kita itu tetap terjaga. Ayam tadi tetap mau sama kita, tetap main di sekitar kandang dan lain sebagainya. Dan untuk masalah penjualannya, tentu otomatis kita akan mendapatkan keuntungan yang besar walaupun kita membutuhkan waktu yang lama. Karena kita memberi makan dia dengan pakan-pakan yang beli itu tadi hanya dalam waktu 1 bulan, dia DOC sampai dia umur 1 bulan, itu aja. Selebihnya kita hanya, kalau saya pribadi ya, saya hanya memberikan pakan itu dedak, tidak saya kasih lagi pur, dedak, kemudian campuran lah pokoknya ya, dedak, limbah rumah tangga, sayuran, hijau-hijauan dan lain sebagainya. Itu adalah makanannya sampai dia panen. Untuk indukannya sendiri sama, pakannya seperti itu. Jadi indukannya bertelur melalui kawin, bukan melalui pakan. Nah, makannya nggak bagus bang, nggak ada jagung gilingnya. Ayam saya tidak pernah saya kasih jagung giling, sudah saya ceritakan di konten-konten saya sedari dulu. Ayam saya tidak pernah saya kasih jagung giling, dia tetap bertelur banyak dan cangkangnya bagus, dan anak-anakannya juga bagus, menetas semuanya, daya tetasnya, daya eramnya oke. Jadi nggak ada masalah. Tinggal tergantung lahannya sampean ada enggak untuk melakukan sistem peternakan ayam kampung ini dengan sistem semi umbaran. Itu aja. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Saya Bang John Peternakan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.